Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mata kuliah manajemen masuk bab pengantar manajemen. Pemahaman manajemen dimulai dari pengertian bahwa manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun manajemen sebagai sains, ini merupakan ilmu yang terus berkembang yang manfaatnya untuk pembuatan keputusan. Sementara dalam konteks art atau seni, manajemen memiliki pemahaman sebagai bentuk perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia. Manajemen sebagai profesi dipahami secara profesional sebagai pembuatan keputusan berdasarkan prinsip umum berbasis pendidikan formal. Para profesional mendapatkan status karena prestasi, bukan favorit, suku, atau kriteria lainnya. Skema pengertian manajemen. Manajemen berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui konsep perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Adapun dalam konteks skema pengertian manajemen, manajemen merupakan ilmu untuk memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Siapa yang membutuhkan manajemen? Tentunya perusahaan, semua organisasi, dan semua kegiatan-kegiatan yang tentunya ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan benar. Adapun derajat atau tingkat pengorbanan dari satu kegiatan yang dilakukan ini semata-mata untuk mencapai tujuan dengan output berupa hasil produktivitas dan kinerja. Sementara inputnya adalah tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Seorang manajer yang efisien bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan, dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan, dan mampu memaksimumkan output dengan jumlah input terbatas. Di sisi lain, efektivitas dipahami sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Menurut Peter Drucker, efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar, sementara efisiensi melakukan pekerjaan dengan benar. Manajer merupakan personal yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan menjadi dua menurut tingkatannya dan menurut tanggung jawabnya. Menurut tingkatannya ada top manager, middle manager, lower manager. Sementara dalam hal tanggung jawab organisasi ada manajer umum, ada manajer fungsional. Tingkat manajer dibagi tiga, manajer puncak, menengah, dan bawah. Yang tentunya untuk yang puncak, manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional. Sementara manajer bawah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, misalnya produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan.
Sementara manajer umum mampu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Dimulai dengan kemampuan bekerja dengan atau juga melalui orang lain. Manajer memadukan, menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Di sisi lain, manajer juga bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan serta mampu berpikir secara analisis dan konseptual. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran klasik berupa manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi neoklasik dan aliran manajemen modern. Aliran klasik contohnya adalah tokoh Robert Owen yang menekankan pentingnya umur manusia dalam produksi, perbaikan dalam kondisi kerja, dan perbaikan kondisi karyawan yang akan menaikkan produksi dan keuntungan, serta investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan sebagai vital mesin. Menurut Charles Babbage, pembagian kerja melalui spesialisasi. Yang kedua, berkaitan dengan setiap tenaga kerja harus diberi latihan berupa keterampilan sesuai operasi pabrik. Yang ketiga, mengembangkan program-program permainan dalam hal bekerja dan menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antar kepentingan karyawan dan pemilik pabrik, serta yang terakhir, merencanakan skema pembagian keuntungan. Menurut kelompok teori organisasi klasik, contohnya Henry Fayol, membagi operasi perusahaan menjadi kegiatan yang semuanya saling tergantung satu dengan lainnya, yaitu kegiatan teknik, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Pemahaman kedua yaitu aliran yang ketiga ini, aliran hubungan manusiawi dengan tokohnya Elton Mayo menyebutkan untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa saja yang memotivasi mereka. Adapun aliran manajemen modern, prinsip dasar perilaku organisasi dari beberapa tokoh manajemen modern. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai satu proses teknik secara ketat. Selain itu, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus melalui pertimbangan yang hati-hati, serta organisasi sebagai satu keseluruhan pendekatan manajer individual. Untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi yang ada. Serta yang terakhir, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, dalam pemahaman manajer dan lingkungan organisasi, ada 4 pemahaman berkaitan dengan lingkungan internal organisasi, lingkungan eksternal organisasi yang di dalamnya terdiri dari lingkungan umum yang merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, serta lingkungan tugas atau task environment yang merupakan lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, dan pelanggan. Secara diagram atau gambar yang dapat kita perhatikan, dalam lingkungan organisasi ada lingkungan internal yang terdiri dari karyawan, budaya, organisasi, dan manajemen. Lalu di lapis kedua ada lingkungan tugas, di mana di dalamnya harus memperhatikan pelanggan,
pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Dan secara umum ada layer yang ketiga yaitu lingkungan umum yang harus memperhatikan teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum politik, dan kondisi-kondisi internasional. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.